Perkenalkan, nama saya Rosya Sasmita. Saya berasal dari kelas F, Universitas Terbuka, Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD) dalam mata pelajaran pembelajaran terpadu. Kali ini saya akan simulasi mengajar dalam pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Oke, hai class. Good morning. Ya, hari ini kita ketemu lagi sama Miss Rosi. Ya, hari ini kita akan belajar lagi. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya Miss Rosi akan mengajak berdoa dulu. Tapi kita sebelum doa, Miss mau cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini semuanya hadir? Oke, semuanya hadir ya. Nanti Miss Rosi akan catat. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Seperti biasa, kita doa terlebih dahulu. So, close your eyes, hold your hands. 1, 2, 3. Dear God, we will start our lesson. Please bless us until the end. Thank you, God. And okay. Nah, sekarang kita seperti biasa, mengikuti seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oke, bagus ya. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu nasional. Jangan sampai kita anak-anak Indonesia melupakan lagu nasional. Jadi lagu nasional ini adalah gambaran kita menghargai para pahlawan dan mencintai Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran. Seperti biasa kita belajar kembali tentang pelajaran tematik. Ya, hari ini kita belajar kembali. Kalian buka buku kalian, dipersiapkan sudah? Oke, buku tematiknya semua dikeluarkan, notebook dan alat tulis semua dikeluarkan. Oke, sudah siap ya? Ya. Hari ini Miss Rosi mau mengajak kalian mengingat lagi. Kemarin kita sudah belajar apa di tematik? Ya betul, kita kemarin sempat belajar benda hidup dan juga benda mati. Apakah masih ingat perbedaannya benda hidup dan benda mati? Ya, kalau benda hidup bagaimana? Ya, kalau benda hidup pastinya bisa bergerak, oke, bisa bernafas. Apalagi? Bisa? Ya, oke, boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti apa contohnya? Masih ingat? Ya, betul, seperti manusia. Apalagi? Hewan, betul ya, benda itu tumbuhan. Ya, selanjutnya, kalau benda mati, bagaimana ciri-cirinya? Masih ingat? Tidak bergerak, oke, bisa. Kemudian tidak bernafas, tidak memerlukan makan. Pintar. Kalau di sekitar kalian coba sebutkan. Benda-benda mati, contohnya apa? Oh iya, betul, seperti kursi ya. Di kelas kalian bisa kalian sebutkan apa? Ah, betul, meja, papan tulis, apalagi? Baju, dan lain sebagainya. Pintar. Oke, masih ingat semua pelajaran kemarin. Sekarang Miss Rosi mau mengajak kalian belajar lagi lebih detail tentang pelajaran tematik, yaitu tentang benda hidup. Kita lebih perjelas lagi, kita lebih belajar banyak lagi tentang benda hidup. Ya, benda hidup tadi seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sekarang kalau benda hidup itu kita bisa sebutkan namanya adalah makhluk hidup. Nah, jadi tujuan hari ini Miss Rosi akan mengajak kalian belajar supaya kalian lebih mengenal dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup lebih detail lagi. Dan yang kedua, setelah itu kita harus bisa saling menghargai dan mengetahui bagaimana sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, oke, kita akan langsung saja. Silahkan coba dibuka bukunya, tematik halaman 108. Oke, sudah dibuka? Oke, perhatikan gambar yang ada di buku. Oke, sudah dibuka. Ya, kira-kira gambar apa itu? Ya, ada hewan. Oke, di sana ada hewan apa? Oh iya, ada kucing. Ada kucing, ada bebek, apa lagi? Ada kupu-kupu. Oke, ada manusia di sana? Iya, ada. Jadi, sebutkan benda hidup atau makhluk hidup di sana. Oh iya, ada bunga matahari. Betul, ada tumbuh-tumbuhan, rumput, ada pinter, ada pohon juga di sana. Jadi kalian tahu ya, sebelumnya kita sudah belajar. Jadi Miss Rosi minta kalian lihat dari buku di halaman 108. Oke,
Nah, sebelum lanjut, kita coba perhatikan manusia. Kalau manusia itu kalian sebutkan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Iya, betul. Karena manusia bisa bergerak, bisa berbicara, bisa makan, bisa bernafas, bisa berkembang biak, bisa bertumbuh pintar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, manusia bisa berkembang biak. Kalau manusia berkembang biaknya dengan cara bagaimana? Ya, iya, dengan cara melahirkan. Jadi mama kalian mengandung, ya, mama kalian mengandung bisa mengeluarkan bayi dengan cara melahirkan. Betul, kalau manusia berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan kalau tumbuhan, iya, macam-macam. Kalau tumbuhan ya ada yang dengan cara bertunas, ya, ada dengan cara juga menggunakan stek bantuan manusia, ya. Kemudian kalau hewan, hewan juga macam-macam. Kalau misalkan disebutkan ikan, kalian tahu ikan berkembang biak dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bertelur. Kalian pernah melihat telur ikan? Oh iya, pinter, di makanan Miss ada. Oke, apa itu? Ya, biasanya ada di sushi ya, ada telur salmon, itu salah satu bentuk telur ikan. Betul, ya, dengan cara bertelur. Kalau hewan yang seperti kucing dengan cara bagaimana? Betul, dengan cara beranak. Itu ya, jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah berkembang biak. Selanjutnya, silakan dibuka di next page, halaman 109. Nah, kita sekarang belajar tentang makhluk hidup bertumbuh. Ya, kalau bertumbuh itu seperti apa? Kalau manusia, manusia itu bertumbuhnya mulai dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi orang dewasa, dan terakhir jadi orang tua. Betul ya, dengan nenek-nenek, kakek-kakek. Betul. Kalau hewan seperti apa? Macam-macam juga ya, tergantung hewannya. Misalkan kalau kupu-kupu, nah kupu-kupu mulai dari telur, kemudian bertumbuh lagi menjadi ulat atau larva. Setelah jadi larva, jadi kepompong ya. Jadi setelah jadi kepompong baru jadi kupu-kupu. Kemudian bertelur lagi dan seterusnya. Itu pertumbuhan kupu-kupu. Sedangkan kalau tumbuhan, bagaimana pertumbuhannya? Oke, sekarang Miss Rosi punya project. Miss Rosi akan berikan satu biji biji kacang hijau. Oke, nanti kita tanam, kita perhatikan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oke, sudah bagikan. Oke, sekarang masukkan kapasnya ke dalam gelas. Oke, kita sudah dimasukkan semua. Oke, kemudian biji kacang hijaunya dimasukkan semua. Oke, pintar, sudah bisa ya. Nah, nanti kita akan letakkan di belakang kelas, kasih nama, dan setiap hari kalian bertanggung jawab untuk menyiraminya. Oke, pintar. Besok kita akan cek lagi bagaimana pertumbuhannya. Nanti kalian bisa tulis di lembar pertumbuhan yang Miss berikan. Oke, sekarang Miss Rosi juga akan mengajak kalian terus lanjutkan buka buku tematiknya di halaman selanjutnya. Nah, sekarang coba baca percakapan yang ada di sana. Oke, Miss minta Darren dan Natasha coba dibaca. Oke, pintar. Terima kasih sudah bantu Miss Rosi baca. Sekarang, kalau kita perhatikan, apakah yang dilakukan oleh tokoh yang dibacakan Darren tadi? Ya, dia membuang sampah sembarangan. Yang dilakukan, yang dibaca Tasya bagaimana tadi? Ya, akhirnya si tokoh yang dibacakan Natasha menegurnya. Dengan cara apa menegurnya? Ya, dengan cara memberikan saran yang baik, cara membuang sampah. Supaya apa? Ya, supaya tidak kotor, tidak menimbulkan penyakit, apalagi sampai bisa
banjir. Nah, sikap-sikap itu tidak boleh ditiru ya. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Betul ya. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga alam kita ya. Kita sebagai makhluk hidup, kita punya akal, kita bisa bertindak. Jadi kita harus ya melakukan sikap yang baik. Kira-kira sikap tersebut sesuai dengan sila berapa? Ada yang tahu? Tuh, iya sila kedua. Sila kedua bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita di sini bisa mengambil sikap kemanusiaannya. Kita sebagai manusia harus bersikap yang baik, ya seperti salah satunya menjaga lingkungan. Lingkungan kita ada benda mati juga, ada benda hidup juga. Lingkungan juga ada tumbuhan, ada hewan. Supaya apa? Ya, supaya tidak rusak alam kita, ya, supaya tumbuhan tetap bertumbuh, supaya hewan-hewan juga tetap hidup dan ya, oke, bagus. Jadi sikap yang ada di percakapan tadi tidak boleh ditiru. Selain itu, apalagi harus kita bisa lakukan sebagai manusia untuk yang sesuai dengan sikap sila kedua Pancasila? Ya, kita sesama manusia bisa berbagi. Betul, berbagi seperti apa? Misalkan, kalian lihat teman kalian tidak punya makanan, makanannya ketinggalan bekalnya. Kalian bisa berbagi. Itu juga sudah melakukan sikap sila kedua Pancasila. Bisakah kalian lakukan? Oke, bagus. Nah, sekarang Miss Rosi minta kalian buka di next page. Silahkan dikerjakan. Baca dulu teksnya. Oke, silakan kita baca bergantian ya. Oke, mulai dari Farel. Farel, silakan baca. Oke, terima kasih Farel sudah bantu baca. Sekarang ada 5 pertanyaan. Coba kalian diskusikan dengan teman bahasa bangku kalian untuk menjawab 5 pertanyaan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, nomor 1. Oke, dan seterusnya sampai nomor 5. Oke, sudah terbahas semua ya yang ditanyakan. Oke, nampaknya kalian sudah paham ya. Oke, Miss Rosi akan checking kita hari ini belajar apa. Ya, oke, sekarang waktunya tinggal 5 menit. Kita Miss Rosi mau minta kalian ingat lagi hari ini materinya tentang ya, kita belajar tentang makhluk hidup. Ya, ciri-cirinya ada bertumbuh, ada berkembang biak, ya, dan kemudian ada sikap-sikap sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sekarang Miss Rosi minta kalian kerjakan sebagai tugas rumah di halaman 100, ya, halaman 110 yang C ya. Kalian bisa kerjakan, besok kita akan bahas. Tolong dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, you will get the point, oke? Oke, nah sekarang kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Oke, so hold your hand, close your eyes. 1, 2, 3. Dear God, thank you for the lesson today. We will study for the next lesson. Thank you, God. And okay. Jadi itu tadi simulasi pembelajaran tematik yang sudah saya lakukan. Terima kasih, sampai jumpa.